Puji Kau Tuhan yang atas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Mari kita ungkapkan pujian yang benar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Ku dapatkan kemenanganku. Yes. Dalam nama Yesus, kami dapatkan jawaban setiap doa. Ku dapat jawaban dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Ku dapatkan kekuatanku, dalam nama Yesus. Ku dapat jawaban, ku puji Kau Tuhan yang atas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Puji Kau Tuhan yang atas, kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, anugerah-Mu terjadi bagiku. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Tuhan adalah Allah yang baik. Engkau sudah memberikan anugerah-Mu dan itu lebih dari cukup ya Tuhan yang kami butuhkan. Sebab kami menyadari betapa lemahnya kami, terbatasnya kami. Sehingga Engkau boleh melayakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi umat pilihan-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami boleh datang kembali ke dalam rumah Tuhan. Dan inilah ungkapan rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar firman-Mu akan diberitakan untuk membawa kami untuk semakin mengerti siapa Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami semua pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, mulai hari ini Bapak Ibu pujian penyembahan seperti tadi waktunya, lalu renungannya juga paling 10-15 menit. Nah, lalu sisanya nanti kita akan doa berkelompok. Nah, puji Tuhan, mujizat terjadi hari ini ada banyak, berarti nanti bisa 5 kelompok ini kira-kira ya. Satu kelompok mungkin 4 orang atau 3-4 orang saudara. Jangan banyak-banyak, kalau satu kelompok ada 10 itu bisa sampai jam 10 malam nanti ya. Jadi satu kelompok itu 3 atau 4 orang ya Bapak Ibu. Nah, sebelum itu mari kita dengar firman Tuhan.
Di dalam Mazmur pasal yang ke 118 ayat 1 sampai 4, Bapak Ibu. Saya beri judul yaitu bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, kita baca bersama-sama 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin kita yang membaca capek ya, kok diulang. Tapi ini bagi pemazmur, Bapak Ibu Saudara, ini satu pengalaman yang indah, pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, ketika seseorang bisa mengucapkan bersyukurlah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, seperti Bapak Ibu Saudara tadi di dalam doa ya, atau tadi di rumah bangun tidur walaupun dikasih berkat hujan, semalaman sudah hujan, paginya ditambah bonus hujannya, apa yang keluar dari mulut kita, saudara-saudara? Mau kerja kok hujan, ya Pak Rudong. Kalau naik sepeda motor hujan itu memang menderitanya double, saudara-saudara. Gitu ya. Nah, yang keluar dari ucapan mulut kita adalah mengucap syukur ya. Doa-doa kita apapun, Bapak Ibu Saudara, pertama kali itu umumnya yang keluar dari mulut kita adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu satu pengalaman Bapak Ibu. Nah, pemazmur ini kalau kita baca 118 ini Daud ya Bapak Ibu, dia juga berkata bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia itu baik. Nah, seperti tema gereja tahun ini adalah mengalami Tuhan yang baik dan Tuhan yang indah. Jadi ini hal yang mungkin saudara simple ya, sederhana. Jadi kekristenan bukan sekedar agama, tapi sebenarnya pengalaman bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan yang baik, Tuhan yang indah seperti apa? Bukan Tuhan yang sudah lakukan mujizat, begitu enggak saudara. Bukan itu sebenarnya poinnya. Ya, tapi apakah? Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Ya, ini gambar apa? Gambar apa Bapak Ibu? Iya, jambret ya. Ini minggu lalu terjadi di Surabaya Timur, Bapak Ibu. Ibu yang dijambret ini adalah Kristen, pulang dari gereja, jalan. Biasanya di gereja ada becak atau gojek, tapi saat itu sepi. Kemudian ibu ini jalan. Saudara, ketika jalan didekati sama orang yang naik motor, 2 orang, ya, lalu diambil kalungnya. Nah, emas kan mahal Bapak Ibu ya, 1 gram kan 2 juta ya. Nah, ini kalungnya dia cerita 7 gram. Berarti kalau diuangkan 14 juta. Kalau cepet-cepetan mungkin 10 juta aja tanpa surat gitu ya, saudara. Nah, ibu ini nggak bisa teriak keras, kenapa? Karena ketakutan itu, gemetar, saudara. Dia cerita begitu ya kepada saya, gemetar. Terus perkataan yang keluar dari mulutnya adalah apa Bapak Ibu? Ya puji Tuhan, Tuhan itu baik. Loh kenapa? Saudara, iseng-iseng saya tanya, iya. Kan ada info di bagian yang lain, di kesempatan yang lain itu tangannya sampai terputus. Gelangnya diambil, dipotong ya, saudara. Itu kan viral juga. Nah ini coba kalau leher pusing terputus, katanya gitu, saudara. Ya ada juga ya Bapak Ibu Saudara. Nah lalu kalungnya diambil memang ya trauma, takut seorang ibu, saudara. Bahkan dia cerita sampai di rumah pun masih gemetar. Ketika dia teriak jambret, suaranya nggak bisa keluar, jadi orang-orang nggak bisa mendengar dan akhirnya memang tidak ada yang menolong, Bapak Ibu Saudara. Nah ini kisah nyata, Bapak Ibu Saudara. Lalu satu hal yang dia keluar dari mulutnya adalah, aku bersyukur Tuhan itu baik. Aku tidak terluka sama sekali. Persoalan kalung hilang, ya sudah, tidak apa-apa. Itu kalung pemberian dari 5 anakku kok. Nanti biar 5 anakku urunan lagi, belikan lagi, katanya gitu, saudara. Nah Bapak Ibu, sulit loh bisa ngomong begitu. Hilang gak apa-apa, nanti bisa beli lagi. Nanti anak-anak yang tak minta ya urunan belikan lagi kan bisa. Tapi anak-anak sudah berkata nunggu turun emasnya, katanya gitu saudara. Nah jadi intinya adalah Bapak Ibu sebagai seorang Kristen ya, yang di luar dirinya hilang,
Bapak Ibu, sebenarnya itu bukan satu keadaan yang membuat sikap hatinya berubah atau berbeda ya Bapak Ibu. Kaget loh. Jadi setelah itu Minggu, Senin, Selasa sampai sekarang ya seperti nggak terjadi apa-apa. Biasanya coba kalau orang kehilangan segitu gimana? Dipikirin terus nggak? Boy, dipikirin terus loh saudara. Carinya susah, untuk ngumpulin itu susah. Kemudian hilang dalam sekejap. Mungkin dipikirin terus loh saudara. Tapi ibu ini bisa melepaskan ya semuanya itu sehingga dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan berkata Tuhan itu baik ya. Walaupun kehilangan nggak apa-apa. Yang di luar itu sebenarnya nggak terlalu penting. Ya, yang penting kan nggak terjadi apa-apa. Dia bilang begitu saudara. Nah kemudian Bapak Ibu, nah ini yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi pagi saja, ya saudara, itu jalanan Mer dan sekitarnya dan kawan-kawannya. Waduh saudara, ya kan hujan pagi. Keluar tadi jam-jam 8, setengah 9 lah. Waduh, sudah gak karu-karuan Bapak Ibu Saudara ya. Nah kalau mobilnya gak ada AC-nya kira-kira gimana ya? Itu pasti berkeluh kesahnya, bersungut-sungut, menggerutunya itu luar biasa. Wong yang ada AC-nya saja kayak begini, ya, saudara-saudara. Nah, apalagi naik sepeda motor ya sama saja, tatet gitu ya, saudara-saudaranya. Pak Rudolf apal itu ya. Nah, Bapak Ibu, lihatlah itu memang sikap ya, saudara-saudara apa ya, yang seringkali kita juga mengalami. Apalagi kalau di tol. Kalau jalan biasa mungkin masih oke lah, masih bisa jalan dikit. Kalau sudah di tol, Bapak Ibu, kontainernya terguling melintang. Nah, perlu waktu berapa jam itu Bapak Ibu? Bisa 5-6 jam ya nunggu itu keluar dan akhirnya bisa bebas. Nah, di dalam hati kita, di dalam mulut kita menggerutu sama bersyukur, keadaannya berubah nggak di luar sana? Tetap macet nggak? Kalau saudara bersyukur kemudian lancar jalannya, atau sebaliknya kalau saudara ngomel-ngomel malah macet-cet, atau baik Bapak Ibu bersyukur atau bersungut-sungut atau menggerutu, keadaannya di luar sana tetap, atau mujizat terjadi tiba-tiba jalannya diperlebar gitu, saudara bisa lewat gitu. Kan ya tidak mungkin saudara-saudara. Sama saja kan, tetap macet. Nah, tapi di dalam bagian ini Tuhan mengajarkan kepada kita apa, saudara? Yang berubah ternyata bukan yang keadaan di luar, tapi yang berubah adalah keadaan hati kita. Ketika seseorang bersyukur atau bersungut-sungut, bedanya di mana? Kalau saudara melihat seorang teman atau seorang anak atau suami atau istri, wajahnya cemberut aja, bahasa Jawa bilang kemelungsung gitu ya, saudara-saudara. Kira-kira saudara melihatnya gimana? Sepet mata, lihat kamu wajah bangun tidur sudah seperti itu. Nah Bapak Ibu sadar nggak bahwa Tuhan itu melihat kita ketika anak-anaknya berkeluh kesah, bersungut-sungut, menggerutu, itu kira-kira juga sama loh melihat kita, saudara. Ya wajahmu kok seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, yang berubah memang bukan yang di luar. Ketika saya dan saudara bersyukur kepada Tuhan, yang berubah itu yang di dalam hati kita, saudara-saudara. Yang di dalam hidup kita itu yang mengalami perubahan. Sehingga apa? Ketika kita menaikkan ucapan syukur, maka yang terjadi adalah sukacita. Nah, 1 Tesalonika 5 yang ke-18. Di situ dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kehendak Allah itu apa? Simpel ya Bapak Ibu. Ketika saya dan saudara mengucap syukur. Seringkali bingung. Tuhan tunjukkan kehendakmu. Loh ini loh kehendaknya, saudara. Bersyukur dalam segala keadaan. Ayat yang ke-16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Ayat 17. Ini ayat yang luar biasa. Tetaplah berdoa. Ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 19. Jangan padamkan roh. Jadi memadamkan roh itu apa? Sederhananya. Ketika ayat 16, 17, 18 tidak kita lakukan. Apakah itu ketika tidak bersukacita? Apakah itu ketika tidak berdoa? Apakah itu ketika tidak mengucap syukur dalam segala keadaan? Firman Tuhan berkata, saya dan saudara sudah memadamkan api roh itu.
Nah, kenapa kita mesti bersyukur kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu, karena Tuhan itu baik, pemazmur tadi mengatakan. Nah, standarnya baik itu apa? Nah, seringkali kita berkata ya, teman-teman jemaat GBI Grace Family itu semua baik. Yes or no? Loh, kok diam saudara-saudara? Semua jemaat GBI Grace Family baik? Baik ya? Oke, amin. Baik. Standarnya, ukurannya baik apa? Saudara lihat Pak Bambang saya baik atau bencekno gitu, saudara-saudara? Apa ukurannya baik? Saudara-saudara, tetangga memberi rantangan beserta isinya, saudara berkata apa? Pak Lukas ngasih mie, wah kayak ngasih mie, saudara-saudara. Baik Pak Lukas, baik. Gak entek-entek Pak 3 hari Pak, mie-nya. Gitu ya, wah kayak seacari bisa nakeh, saudara-saudara. Baik, ya. Tapi sebaliknya ketika seseorang itu tidak berbuat sesuatu kepada kita mengatakan apa? Wah, kok jadi berubah dia ya? Tadinya dia itu baik, tapi kok sekarang enggak, gitu ya. Ngajak makan saudara, orang itu baik enggak? Apalagi ngajak makan sing kita enggak pernah makan, saudara-saudara. Padahal waktu kita nggak pernah makan itu belum tentu suka, saudara-saudara. Kenapa? Karena memang nggak suka, makanya nggak pernah makan, saudara-saudara. Lo taunya dari mana? Kan mesti dicoba. Iya, ada yang berkata dicoba, tapi lihat saja sudah ada yang berkata nggak doyan, saudara-saudara. Nah, mungkin kita berkata itu ukurannya baik, standarnya baik. Dengan kata lain seperti gambar itu, manusia itu baik. Kira-kira menurut saudara yang menilai manusia baik yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas ya. Oh, yang atas itu baik. Aku mau naik sulit, kemudian ditolong, ditarik, betul? Ya, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia memberi pertolongan. Karena dia nyatakan perbuatan baiknya dengan menolong aku di dalam keadaan di bawah, saudara, penuh dengan kesulitan, tidak bisa buat apa-apa. Ketika aku mengangkat tanganku, lalu dia memberi tangannya dan mengangkat aku. Itu manusia. Dengan kata lain, manusia bisa melihat orang itu baik ketika objeknya, ya saudara-saudara, atau ada sesuatu yang menguntungkan. Ya saudara-saudara ya, menguntungkan. Tapi waktu pemazmur tadi berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, karena Allah itu baik. Nah, persoalannya adalah kita memandang Allah yang baik, Allah yang indah itu dilihat dari apanya Bapak Ibu? Pertolongannya? Gitu ya. Apa saudara-saudara? Kita melihat Tuhan itu baik, Tuhan itu indah itu dilihat dari apanya? Hah? Oh, kasihnya. Kasihnya dinyatakan pada kita. Dalam hal apa? Atau apa lagi saudara? Kita melihat Tuhan itu baik. Dari apanya? Loh, selama ini sekolah minggu kan kita belajar buku itu toh Bapak Ibu. Jangan-jangan sudah berapa kali pertemuan, sudah hampir separuh lebih ya. Jangan-jangan kita nggak paham ini. Tuhan itu baik itu dilihat dari apanya? Ya saudara. Anugerah dan pertolongannya. Anugerah dan pertolongannya. Kalau manusia tadi mengatakan si A itu baik atau orang lain mengatakan kita ini baik, dilihat dari apanya? Karena kita sudah lakukan sesuatu. Betul loh saudara? Lakukan sesuatu maka orang menilai kita baik. Yang positif, orang menilai kita baik. Tapi kalau Tuhan, Bapak Ibu, sebenarnya kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan, ketika kita mengatakan Allah itu baik, Bapak Ibu, itu sebenarnya bukan dilihat dari apa yang dia sudah lakukan. Lalu dilihat dari apanya? Dari sifatnya, memang Allah itu baik. Amin, saudara. Kalau sifat manusia yang sudah berdosa ini, bahkan kalau Bapak Ibu baca bukunya John Calvin, Institutio itu, kita yang sudah lahir baru, yang sudah percaya Yesus itu masih punya sifat yang buruk. Ya, jadi istilahnya apa? Masih tetap manusia berdosa kita ini. Saudara. Nah, bedanya di mana? Allah memang sifatnya itu baik, tapi manusia memang dari sononya ketika berdosa sifatnya tidak pernah baik. Itu bedanya. Bisa nangkep Bapak Ibu? Jadi ketika pemazmur berkata, bersyukurlah kepada Tuhan karena Allah itu baik. Kenapa? Karena memang sifatnya Allah itu baik.
Sampai Yesaya mengatakan tentang Kristus itu apa, saudara? Tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Begitu ya. Dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian, terus tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Nah, jadi memang sifatnya itu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat Allah itu baik, kemudian pemazmur dan kita semua mengucap syukur. Nah, ini untuk mengingat saja ya. Jadi alasan bersyukurnya ternyata bukan hanya Allah itu baik karena sifatnya Allah itu baik, Bapak Ibu Saudara, tapi kita lihat apa lagi Saudara. Nah, ini ya. Ini buku sampai tak ulang-ulang baca loh Saudara. Sampai benar-benar saya dong gitu loh. Saya ulang-ulang ini, walaupun sekolah minggu materinya sudah sampai di yang mana Bapak Ibu? Yang nggak ikut sekolah minggu jangan jawab, nggak tahu kok. Allah itu kudus. Sampai di situ loh Bapak Ibu. Allah itu kudus. Wah, ini luar biasa. Jadi alasan bersyukur itu sekali lagi bukan kita dapat berkat-berkatnya kemudian bersyukur, enggak, sebenarnya bukan itu Saudara-saudara. Ya, itu konsep manusia bukan konsep Yesus. Tapi yang dimaksud konsep Yesus di situ adalah yang dijelaskan oleh Alkitab. Ya, yang diwahyukan oleh Alkitab bahwa Allah itu baik karena memang sifatnya itu baik, tidak ada ketidakbaikan, tidak ada kejahatan dalam dirinya. Lalu kita bersyukur kenapa? Karena Allah itu dapat dipercaya, dapat diandalkan. Gitu ya, Saudara-saudara. Nah, kita sudah sampai taraf ke situ enggak dalam hidup kita, Saudara? Lalu Allah itu murah hati. Murah hatinya nanti kita akan lihat diwujudkan dalam apa? Allah itu kasih. Allah itu kudus. Tidak bisa membenci yang namanya kenajisan, kejahatan sedikit pun. Kalau ada terjadi hal yang tidak kudus, dia langsung marah. Bahkan Allah itu yang mengorbankan dirinya sendiri. Nanti bab berikutnya. Dan yang terakhir adalah Allah yang mengubahkan. Itulah yang membuat sebenarnya saya dan saudara mengucap syukur kepadanya. Itulah boleh dirangkum oleh pemazmur, kebaikannya Tuhan dinyatakan dalam hal apa? Bahwa dia adalah Allah yang dapat dipercaya, dia murah hati, dia kasih, dia kudus, dia yang sudah berkorban, bahkan yang terpenting dia yang sudah mengubahkan hati saya, hati saudara. Mengubahkan hidup saya, hidup saudara. Sehingga apa saudara? Kita bisa sampai hari ini. Nah, kalau kita sampai hari ini belum merasakan kebaikan Tuhan, keindahan Tuhan, sehingga memang jadinya sulit dalam hidup kekristenan kita. Di dalam semangat melayani Tuhan pun itu juga akhirnya terpengaruh saudara-saudara. Tapi satu hal, kalau dia itu baik, dia itu indah, dan itu sudah kita alami dalam hidup kita Bapak Ibu, maka sebenarnya untuk beribadah ya nggak usah disuruh. Untuk melayani juga otomatis. Untuk apa saja saudara kita akan lakukan. Slide terakhir Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita bersyukur kepada Tuhan? Karena Allah itu baik. Dan yang kedua Bapak Ibu dikatakan apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kata Ibraninya hesed. Ya, artinya adalah ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama boleh disebut kasih setia. Dibangun dalam perjanjian, menepati janji, dilandasi kepedulian. Masih ingat ketika Abraham itu diberi janji oleh Tuhan tentang keturunannya ya. Dia berkata kepada Tuhan, nanti hambaku Eliezer yang akan mewarisi semua harta benda kekayaan. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, bukan, nanti anakmu sendiri, anak kandungmu, keturunanmu sendiri yang akan menjadi ahli warismu. Bagaimana mungkin sudah tua ya, saudara-saudara di Kejadian 15 kalau Bapak Ibu baca. Kemudian Abram belum jadi Abraham. Abram disuruh keluar lihat bintang di langit. Engkau bisa hitung? Kalau engkau bisa hitung demikian juga banyaknya keturunanmu. Tapi saudara-saudara lihat ya, nanti keturunanmu akhirnya memang berapa generasi keberapa nanti akan diperhamba. Gitu ya saudara, akan diperbudak. Tetapi aku akan melepaskan. Nah, jadi saudara lihat, dibangun dalam perjanjian Allah dengan Abraham, lalu apa? Allah itu menepati janji walaupun digenapinya kapan? Lama Bapak Ibu. Gitu ya. Ratusan tahun digenapinya dan dilandasi dengan apa? Kepedulian. Ketika umat Israel di Mesir, Keluaran 2, 23 sampai 25 mengerang. Gitu ya. Mengalami kesulitan, kemudian berteriak, berseru kepada Tuhan.
kata Alkitab apa saudara? Allah mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Wah, ini luar biasa. Jadi ketika kasih setia Tuhan dinyatakan kepada kita dan didasarkan kepada kepedulian dan Bapak Ibu sudah merasakan kepedulian itu, maka kita bisa berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua, arti hesed itu adalah belas kasihan atau kasih yang ditunjukkan Tuhan kepada manusia. Tadi sudah dijawab ya, anugerah, kasih yang menyelamatkan. Jadi belas kasihan Tuhan yang dinyatakan itu kapan? Ketika saya dan saudara orang berdosa tidak bisa mencari Tuhan, ya, namanya mati, tidak ada respon sama sekali. Gambarannya banyak, seperti orang yang jatuh di lumpur. Semakin dia bergerak semakin tenggelam karena kuasa gravitasi bumi, kuasa dosa yang menyedot, menarik sampai menuju kepada kebinasaan. Lalu bagaimana bisa keluar dari lumpur itu kalau ada tangan di luar dirinya yang memegang, mengangkat dan memindahkan. Nah, itu yang disebut dengan anugerah. Kita sudah nggak usah mikir saudara-saudara berkat-berkat yang lain-lain. Ya, itu dulu yang utama dan itu kasih setia Tuhan. Dan ketika kita mengalaminya, kita bisa berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, dinyatakan di dalam kebaikannya. Apa maksudnya di sini? Cinta kasih yang setia yang ditunjukkan dalam tindakan. Ada ayat yang berkata di Yohanes 3, Bapa mengasihi anak. Gitu ya. Allah Bapa mengasihi Yesus. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita komplain. Buktinya mengasihi Yesus, Bapa mengasihi anak, apa buktinya Saudara? Kok anaknya dikorbankan? Betul ya, Saudara? Bapa mengasihi Yesus sebagai anak, tapi kok anaknya dikorbankan? Bapak Ibu, lihat ya. Sebenarnya ini mau menunjukkan apa sebenarnya? Saya dan saudara adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya, ketika saya dan saudara percaya sampai diakui sebagai anak-anaknya, lihat Bapak Ibu, itu bukti loh Allah Bapa mengasihi saya dan saudara yang adalah orang berdosa. Nah, untuk taraf ke sana sampai ke sana, Bapak Ibu, ternyata memang nggak langsung. Ya, ada sarana-sarana dimulai dari perjanjian lama. Dan kita lihat saudara, ternyata sarananya melalui anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, di bagian akhir Bapak Ibu, saya kasih cerita kisah nyata. Seorang anak yang sakit, Bapak Ibu ya, opnam di rumah sakit. Lalu yang jaga biasanya siapa? Mamanya atau bapaknya? Papanya atau mamanya? Mamanya ya, biasanya mamanya ya. Seorang anak soalnya, saudara. Mamanya, saudara. Tapi kali itu papahnya. Loh, bukankah papanya itu juga bekerja? Kerjanya luar kota lagi, saudara. Jauh lagi. Ya, kenapa? Karena aku mengasihi anakku. Anaknya laki, saudara. Mamanya, sudah kamu gak usah. Aku dari luar kota datang, saya bawa laptop sambil kerja di rumah sakit. Dia pakai kamar VIP, Bapak Ibu Saudara, dia kerja di rumah sakit nemenin anaknya. Waduh, ini langka loh saudara-saudara. Ya, ketika cerita, kenapa kau lakukan seperti itu? Karena aku mengasihi anakku itu. Sampai belanin kerjaannya dia bawa ke rumah sakit, dikerjakan, meeting juga pakai konferensi begitu ya saudara-saudara, dilakukan juga di kamar anaknya yang ada di rumah sakit itu. Wah, ini benar-benar seorang bapak yang mengasihi anaknya. Demikian juga saudara-saudara, Allah Bapa mengasihi anaknya. Allah Bapa mengasihi saya dan saudara. Yang sebenarnya kalau mau jujur siapa kita, tapi dia lakukan semuanya itu karena apa? Untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa setelah itu kelompok ya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau terus menyadarkan kami ya Tuhan, mengingatkan kami akan kasih setia Tuhan, dan Engkau sudah tunjukkan di dalam kebaikan-Mu, karena itu merupakan sifat-Mu sendiri bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Biarlah firman Tuhan membawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan.
Terima kasih, dan sebentar lagi kami akan masuk di dalam doa kelompok, doa bersama. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur.